Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Priya Ramawati dengan NIM 21080160053 dari kelas Biologi 1B. Saya akan menjelaskan ayat Al-Quran tentang fenomena pendidikan, ilmu biologi, fisika, kimia, matematika, dan teknologi informasi. Yang pertama, ayat yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam surat Al-Isra ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid lahuma janahat zuli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanlah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Dalam tafsir Al-Mukhtasar, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan katakanlah, wahai Tuhanku, sayangi dan rahmatilah keduanya, karena mereka berdua telah berusaha payah membina dan memeliharaku waktu kecil. Lalu isi kandungan surat Al-Isra ayat 24, yang isinya Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar bersikap rendah hati dan penuh kasih sayang pada kedua orang tua. Yang dimaksud dengan sikap rendah hati dalam ayat ini ialah menaati apa yang mereka perintahkan selama perintah itu telah tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Selanjutnya, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan biologi. Dalam surat An-Nahl ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma zara'a lakum fil ardi mukhtalifan awanu inna fi zalika la ayatan liqaumi zakarun. Yang artinya, dan dia, apa yang dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Dikutip dari tafsir Al-Musayyar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, dan dia menunjukkan bagi kalian apa yang diciptakannya di bumi berupa bintang, ternak, buah-buahan, bahan tambang, dan lain-lain yang berbeda warna kegunaannya. Sesungguhnya dalam penciptaan objek tersebut dan perbedaan warna kegunaannya benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran dan menyadari bahwa dalam pengendalian hal-hal tersebut terdapat tanda-tanda keesaan Allah dan keesaannya untuk diibadahi. Lalu isi kandungannya, Allah Subhanahu mengingatkan hamba-hambanya akan tanda-tanda kekuasaannya dan karunia-Nya yang sangat besar. Dia telah menundukkan malam dan siang hari yang silih bergantian matahari dan bulan yang terus berputar, serta bintang-bintang yang tetap dan bintang-bintang yang beredar di seluruh cakrawala langit, semuanya sebagai cahaya dan penerangan untuk jadikan petunjuk di dalam kegelapan malam hari. Selanjutnya, Al-Quran berkaitan dengan kimia. Dalam surat Al-Anbiya ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naura kuni barna wa salaman ala Ibrahim. Yang artinya, hei api, menjadilah dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Dalam kutipan tafsir At-Taris Majma'ul Bayan menguraikan kejadian tersebut menjadi 3 kemungkinan. Yang pertama, Allah menjadikan
panasnya api menjadi dingin. Yang kedua, Allah membuat dinding antara api dengan Ibrahim sehingga tidak merasa panas. Karena dingin yang sangat membeku pun bisa menyakiti Ibrahim, maka Allah mengungkapi perintahnya kepada api akan menjadi dingin yang sekiranya Nabi Ibrahim menjadi selamat. Isi kandungan Al-Anbiya ayat 69 adalah mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak terbakar saat dibakar api. Yang keempat, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fisika. Dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20 yang Bismillahirrahmanirrahim. Maraja al-bahraini yaltaqiyan an bainahun farzaqun la yabghiyan fab'ayya ala'i rabbikuma takadziban, yang artinya dia membiarkan dua laut mengalir, yang keduanya bertemu, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Dalam tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, Allah mencampur air dua laut, tawar dan asin, keduanya bertemu, tidak ada pemisah di antara keduanya. Di depan mata sekalipun begitu, di antara keduanya tetap ada pembatasnya. Salah satunya tidak mempengaruhi yang lain dan melenyapkan ciri khasnya, yang tawar tetap tawar dan asin tetap asin, kemudian keduanya bertemu. Isi kandungan surat Ar-Rahman ayat 19-20, yaitu kebesaran Allah yang menunjukkan kedua lautan yang tidak saling bertemu karena ada batas yang tidak dapat dilampaui keduanya masing-masing. Hal ini terdapat pada selat Gibraltar, selat yang memisahkan benua Afrika dan benua Eropa, lebih tepatnya di antara negara Maroko dan negara Spanyol. Lalu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan matematika dalam surat Al-Jin ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Liya'lama an qad ablaqu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada, yang artinya supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa ada mereka dan menghitung segala sesuatu satu persatu. Dalam tafsir Al-Wajid atau Syekh Prof. Dr. Habat Az-Zulai, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, agar Allah mengetahui dan menyaksikan bahwa para utusannya telah menyampaikan risalahnya. Ilmu Allah meliputi apapun yang telah mereka laksanakan, dan dia menghitung segala sesuatu dengan sangat rinci dan teliti. Isi kandungan surat Al-Jin ayat 29, yaitu mengajarkan untuk selalu teliti. Yang terakhir, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan teknologi informasi. Dalam surat Al-Alaq 1-5, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dia segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Menurut seorang pakar tafsir kontemporer asal Indonesia, Profesor Dr. Quraish Shihab, Iqra diambil dari kata menghimpun. Dari menghimpun lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelah, mendalami, meneliti, mengetahui, dan membaca baik teks tertulis maupun tidak. Dalam ayat yang lain, Allah SWT memuji kepada hambanya yang memiliki penciptaan langit dan bumi. Bahkan banyak pula ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh manusia untuk meneliti dan memperhatikan alam semesta.
Isi kandungan surat Al-Alaq 1-5, yaitu membiasakan diri untuk membaca. Yang kedua, selalu berusaha dan tidak mudah menyerah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.